Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen A semester 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang obligasi dalam jurnal pengaruh suku bunga, nilai tukar, kupon, likuiditas, dan waktu jatuh tempo obligasi pada sektor keuangan. Pendahuluan. Bursa Efek Indonesia merupakan tempat diperdagangkannya obligasi di Indonesia. Obligasi sektor keuangan mendominasi penerbitan obligasi korporasi sepanjang tahun. Berinvestasi pada obligasi dapat memberikan keuntungan tertentu pada pemegangnya. Selain keuntungan berupa pendapatan bunga atau kupon, pemegang obligasi juga akan memperoleh capital gain, yaitu keuntungan atas penjualan obligasi yang terlihat dari perubahan harga yang terjadi pada suatu obligasi. Obligasi adalah suatu kontrak yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Menurut konvensi yang berlaku di Indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 tahun disebut obligasi, meskipun beberapa surat utang bertenor 3 tahun yang diterbitkan perusahaan pembiayaan dipasarkan dan dicatat sebagai obligasi. Kebanyakan, obligasi yang di Indonesia bertenor 5 tahun dan paling panjang adalah 30 tahun. Berikut ini adalah contoh dari surat obligasi dan kupon obligasi. Kupon obligasi. Kupon obligasi merupakan bunga yang dibayar secara berkala oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Berikut tingkat bunga kupon obligasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, obligasi dengan tingkat bunga kupon mengambang, yaitu obligasi yang tingkat suku bunganya turun dan naik dengan mengikuti perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga secara umum. Yang kedua, obligasi dengan kupon 0, yaitu obligasi yang tidak membayarkan bunga tahunan tetapi dijual dengan diskon di bawah harga yang ditetapkan, sehingga memberikan keringanan kepada para investornya. Yang ketiga, obligasi dengan diskon penerbitan awal, yaitu semua obligasi yang pada awalnya ditawarkan dengan harga di bawah nilai parinya. Menurut Kempf dan Homburg tahun 2000 menyatakan bahwa harga obligasi juga tergantung pada tingkat diskonto atau tingkat kupon. Semakin tinggi tingkat kupon akan menyebabkan obligasi semakin menarik bagi investor. Kurs obligasi atau nilai tukar adalah nilai satuan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Kenaikan nilai tukar akan diikuti oleh penurunan harga pasar obligasi. Hipotesis ini mengindikasikan bahwa nilai tukar dolar Amerika merupakan salah satu bahan pertimbangan yang membuat investor menentukan pilihan dalam berinvestasi. Obligasi yang dijual dengan harga yang sama dengan nilai nominalnya disebut obligasi pari. Obligasi yang dijual di bawah nilai nominalnya disebut obligasi diskon atau diskon bond. Dan obligasi yang dijual di atas nilai nominalnya disebut obligasi premi atau premium bond. Batas waktu atau maturity, nama lainnya yaitu waktu jatuh tempo obligasi, merupakan waktu yang ditentukan perusahaan emiten atas obligasi yang diterbitkannya atau waktu yang dibutuhkan perusahaan obligasi untuk dapat memenuhi kewajibannya. Semakin pendek waktu jatuh tempo yang dimiliki oleh obligasi berperingkat rendah, maka perubahan harga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena investor tidak berani mengambil resiko yang terlalu besar dengan berinvestasi pada obligasi peringkat rendah berjangka waktu jatuh tempo yang panjang.
Resiko yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Menurut Brigham and Houston 2006 yang menyatakan bahwa harga obligasi akan meningkat apabila tingkat suku bunga yang berlaku turun, diakibatkan karena adanya interest rate risk, yaitu resiko penurunan harga obligasi yang diakibatkan karena kenaikan tingkat suku bunga, dan resiko investasi kembali, reinvestment risk. Yield to maturity atau YTM diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika pembeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Berikut rumus dari YTM. Likuiditas obligasi atau liquidity disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi, menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Apabila obligasi memiliki likuiditas yang tinggi, akan menyebabkan harga pasar obligasi tersebut cenderung stabil, bahkan meningkat. Sebaliknya, apabila likuiditas obligasi tersebut rendah, harga pasar obligasi menjadi melemah. Obligasi yang tidak likuid akan memberikan diskon yang lebih besar bila dibandingkan dengan obligasi yang likuid. Diskon tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam membeli obligasi dan akan berpengaruh pula terhadap harga pasar obligasi yang bersangkutan. Berikut adalah tabel analisis dari pengaruh suku bunga, likuiditas, kurs suku bunga, kupon dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, disimpulkan dari penelitian ini adalah suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap harga pasar obligasi pada sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. Nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap harga pasar obligasi pada sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. Coupon rate berpengaruh positif signifikan terhadap harga pasar obligasi pada sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. Likuiditas obligasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga pasar obligasi pada sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang obligasi ini. Apabila ada salah kata yang terucap, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.